Bab 1771, Tang San dan Xiao Wu kembali. Di sebelahnya, ada seorang wanita yang mengenakan gaun merah muda. Penampilannya sangat cantik, tapi wajahnya sedikit pucat, dengan kepang kalajengking yang panjang tergantung di belakang kepalanya. Wajahnya yang cantik dengan ekspresi kegembiraan, matanya di matanya, sepertinya ada air mata yang berkedip-kedip. Setiap pria dan wanita di sekitar mereka sangat baik, beberapa agung, beberapa ramping, tetapi tidak peduli siapa mereka, penampilan mereka luar biasa, dan mereka juga memiliki temperamen yang sangat berbeda. Mata Tang Wulin benar-benar kusam, bibirnya kencang, tetapi bahkan di basis kultivasi tingkat Raja Dewa setengah langkah, pada saat ini, tubuhnya masih bergetar hebat tak terkendali. Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Pada hari ini, dia telah menunggu terlalu lama dan terlalu lama. Bahkan ribuan tahun telah berlalu, saya belum melupakannya. Pada saat ini, hari ini akhirnya tiba. Di sini, mereka kembali. Saudaraku, pada saat ini, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari pria dan wanita yang keluar dari dunia yang penuh warna, dan kemudian, cahaya dan bayangan berwarna merah muda biru cemerlang berkedip-kedip. 6 sayap besar mengepak di belakangnya, dan dalam sekejap, dia sudah mencapai sisi Tang Wulin, membuka lengannya, dan memeluknya erat. Tang Wulin terkejut, tetapi pada saat dia dipeluk, dia bisa dengan jelas merasakan kebaikan yang datang dari dalam darahnya. Ya, ayah saya pernah berkata bahwa dia memiliki seorang saudara perempuan. Dibandingkan dengan Tang Wulin, nama saudara perempuannya seharusnya Tang Wutong. Kupu-kupu naga Douluo Tang Wutong yang digunakan untuk memberi daya pada daratan Douluo. Gu Yuena sudah agak konyol di sisinya. Pada saat ini, dia telah menebak makhluk apa yang tiba-tiba muncul di depannya. Dunia yang penuh warna itu seharusnya menjadi alam para dewa dalam arti sebenarnya, memiliki dewa. Tempat para dewa, dan yang itu, terutama yang berjalan di tengah, memegang Trisula Sagot, seharusnya adalah ayah suaminya, ayah mertuanya, pendiri Sekte Tang, dan Sagot Tang San yang pernah menyelamatkan dunia Master Roh, generasi Raja Dewa. Tang Wutong memeluk Tang Wulin dengan erat, saat ini sudah menangis. Kesan terakhirnya tentang adik laki-lakinya adalah ketika Tang Wulin baru saja lahir. Pada saat itu, dia bahkan belum melihat seperti apa adik laki-lakinya, dan dia telah terkikis oleh pikiran jahat Raja Naga Emas dan aliran energi. Kakak, adik, suara Tang Wulin juga sedikit bergetar, dan dia memeluk wanita di pelukannya dengan tidak percaya. Ini saudara perempuan saya sendiri. Sosok-sosok itu sudah dekat, cahaya di mata Tang San masih dalam, tetapi tidak ada ekstasi seperti milik Tang Wutong. Pada saat ini, suara gemetar terdengar. Wulin, anakku, Wulin, ibu sangat merindukanmu. Mendengar tangisan ini seperti tangisan yang menusuk hati. Tang Wutong tidak bisa menahan diri untuk melepaskan pelukannya pada Tang Wulin, dan dengan air mata berjalan ke samping. Tang Wulin melihat bahwa wanita cantik dengan kepang kalajengking telah tiba di depannya, dan air matanya tidak dapat lagi dikendalikan. Ibu. Ya, wanita di sebelah Tang San, mengenakan gaun merah muda pucat dengan kepang kalajengking, bukan istri Tang San dan ibu kandung Tang Wulin, Xiao Wu. Tubuh Xiao Wu terlihat sedikit lemah, tetapi pada saat ini, matanya meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Menunggu hari ini, dia benar-benar menunggu terlalu lama. Nak, Xiao Wu membuka tangannya dan memeluk Tang Wulin yang melompat ke depan. 10.000 tahun, sudah 10.000 tahun, keluarga mereka akhirnya bersatu kembali. Dewa Laut Tang San, Xiao Wu, istri Raja Dewa, kupu-kupu naga Douluo Tang Wutong, serta seorang pemuda tampan yang tidak jauh dari sisi Tang Wutong menunjukkan rasa lega, yaitu Huo Yuhao dan Dai Yuhao. Dia adalah pendiri pagoda penyebaran roh, Lingbing Douluo yang pernah mendominasi benua Douluo. Dia juga dewa emosi di alam dewa saat ini. Ya, alam dewa telah kembali, dan seluruh alam dewa kembali. Pada saat paling kritis ini, ketika Lan Xuanyu akan kehilangan kendali, alam dewa kembali. Xiao Wu memeluk Tang Wulin dan menangis dengan keras, sementara Tang San datang dengan tenang di belakangnya dan dengan lembut membelai punggungnya. Pelukan ibu sangat hangat. Ini pertama kalinya Tang Wulin merasakan pelukan ibunya dalam hidupnya. Meskipun dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia masih anak-anak saat ini. Tang Wutong menyeka air matanya sambil melihat ke arah Gu Yuena yang sedikit tergesa-gesa di sebelahnya.
Wajah cantik Gu Yuena sedikit memerah. Menghadapi reuni keluarga Tang Wulin yang tiba-tiba, dia merasa sedikit kewalahan. Tang Wutong tersenyum, memegang tangannya dengan senyuman berlinang air mata. Aku mendengar ayahku berkata, apakah kamu Gu Yue? Terima kasih telah merawat adikku selama ini. Kamu terlihat sangat cantik. Gu Yuena menunduk karena malu, dan berkata, kakak, adik yang baik. Merawat Tang Wulin atau semacamnya, aku benar-benar tidak berani mengatakan ini. Lagi pula, sebagian besar waktu mereka sebenarnya dihabiskan di dalam es. Ini suamiku, Dai Yuhao. Yah, dia adalah dewa emosi, kata Tang Wutong, menarik Dai Yuhao. Halo kakak dan adik, ini Dai Yuhao, jadi kamu bisa memanggilku Huo Yuhao. Dai Yuhao mengangguk ke arah Gu Yuena. Kakak ipar baik, suasana hati Gu Yuena telah sedikit pulih saat ini, dan hatinya semakin penuh dengan keterkejutan. Pria di depannya adalah pendiri pagoda jiwa. Dialah yang menciptakan sistem jiwa yang masih digunakan sampai sekarang. Dia juga orang yang kuat. Itu adalah bintang paling mempesona dari generasi Akademi Shrek dan Sekte Tang itu. Wulin, maafkan aku Bu. Ibuku tidak melindungimu, dan membuatmu menderita begitu banyak dosa selama bertahun-tahun. Wulin, ibu tidak bisa menahanmu, kata Xiao Wu sambil menangis, air matanya tampak seperti mengalir tanpa henti. Ya, untuk mencurahkan semua pikiran dari 10.000 tahun ini. Tang San masih dengan lembut membelai punggung istrinya, matanya juga dipenuhi kesedihan. Tidak mudah bagi mereka untuk bersatu kembali dengan keluarga ini. Tang Wulin sepertinya memikirkan sesuatu, mengangkat kepalanya dan memandang Tang San di sebelahnya, ayah. Di antara keluarga, dia paling akrab dengan ayahnya. 18 meterai yang ditinggalkan ayahnya, dan Tang tua yang ditinggalkan, digunakan untuk menemaninya tumbuh dan mengajarinya menjadi lebih kuat. Ia bahkan memindahkan seagot trident dari kejauhan. Meskipun ayah dan anak mereka belum pernah benar-benar bertemu, dia selalu merasa paling menemani ayahnya selama pertumbuhannya puluhan ribu tahun yang lalu. Bagi ayahnya, dia memiliki emosi, rasa hormat, kekaguman, kerinduan, dan pandangan yang khusus. Tang San memandang putranya, dan ada banyak emosi yang rumit di matanya. Akhirnya saya melihat anak saya lagi, dan akhirnya keluarga itu bersatu kembali. Anak saya benar-benar telah dewasa, dan dia telah tumbuh menjadi lebih baik dari yang saya kira. Anak laki-laki lebih seperti istri, jadi mereka lebih baik daripada mereka sendiri. Ayah, Xuan Yu, selamatkan Xuan Yu dulu. Dia mewariskan kekuatan Dewa Naga, dan aku tidak tahu apa yang salah. Dia selalu mengigau. Awalnya, aku ingin mengintegrasikan kekuatan itu ke dalam dirinya dengan Gu Yue dan membantunya mencapainya. Dewa Naga, tapi dia mendorong kita menjauh, tapi kekuatannya sendiri menjadi semakin tidak stabil. Petik 2. Reuni keluarga tentu bahagia, tapi masalah besar sang putra belum terselesaikan. Meskipun saat ini, Tang Wulin tidak lagi khawatir, di dalam hatinya, ayahnya adalah maha kuasa. Dia pasti punya cara untuk membantu putranya memecahkan masalah. Namun, ekspresi Tang San menjadi sedikit serius. Semua dewa yang hadir di tempat kejadian juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Lan Xuanyu. Pada saat ini, sinar cahaya 9 warna yang dibatasi oleh berkas emas memiliki kecenderungan tidak terkekang. 9 warna menjadi lebih cerah, dan karena dampaknya yang kuat, seagot trident yang dipegang di tangan Tang San membuat suara berdengung gemetar dari waktu ke waktu. Bab 1772, Perpanjang Waktu Ujian. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, situasi Xuan Yu lebih rumit. Mantan Dewa Naga adalah Raja Dewa tertinggi. Alam dewa yang dia kuasai adalah pendahulu dari alam dewa kita saat ini. Tepatnya, alam dewa kita sekarang, itu hanya bagian dari alam naga yang dulunya dikuasai oleh Dewa Naga. Bahkan jika kita tersapu oleh ruang dan waktu yang bergejolak, dan kemudian bergabung dengan alam dewa dari beberapa raja lain, itu tidak mencapai tingkat alam naga sebelumnya. Petik 2. Oh, apakah itu begitu kuat? Seorang pria dengan rambut merah dan sosok yang kuat berkata dengan suara yang dalam. Tang San meliriknya, mengangguk, dan berkata, sedangkan untuk bekas alam Shenlong, tidak terlalu banyak catatan di alam dewa kita. Tapi yang pasti adalah bekas alam Shenlong dekat dengan bintang dewa. Level ada, dan kita masih agak jauh dari bintang dewa. Oleh karena itu, sebagai dewa tertinggi alam naga, Dewa Naga pasti sangat kuat. Dewa Shuro yang saya warisi,
akhirnya memotongnya dengan pedang Kai, berubah menjadi naga emas raja dan raja naga perak. Tapi dari pecahan ingatan yang ditinggalkan oleh Dewa Shuro, sepertinya dia tidak mengalahkan Dewa Naga. Dewa Shuro tidak meninggalkan catatan tentang apa yang terjadi. Tapi sudah pasti, Dewa Naga juga merupakan eksistensi yang sangat kuat di antara Dewa Raja. Dan sekarang, apa yang Xuan Yu lalui adalah ujian Raja Dewa. Oleh karena itu, pendekatan Anda sebelumnya tidak disarankan. Saya yakin, bahkan jika dia menyerap kekuatan yang menelan kau, tidak mungkin menjadi Dewa Naga, tapi itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang lebih besar. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Tang Wulin tidak bisa menahan nafas, dan Gu Yuena tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu bahkan tidak bisa melakukannya. Tang San menatapnya, tersenyum sedikit, dan berkata, kita tidak perlu punya solusi. Yang dia butuhkan sekarang adalah waktu. Kita harus mempercayainya, dan ujian Raja Dewa hanya bisa dilewati oleh kita sendiri, kekuatan. Yang kami butuhkan kekuatan luar, kami jamin. Sebenarnya kami sudah kembali beberapa lama, ketika Anda melawan Raja Dewa Scarlet, kami sudah kembali. Saat itu, kami tidak mengambil tindakan, sehingga Anda dapat mengalami pengalaman ini dengan lebih baik. Pertumbuhan, kembalinya Xuan Yu, dalam arti tertentu, berada di bawah pimpinan saya. Dia sangat baik, dan pantas menjadi cucu saya. Karena dia dalam kondisi itu sekarang, dia masih dapat mendorong Anda pergi, aku sangat yakin dia akan menjadi Dewa Naga. Petik 2. Ujian paling sulit dari Raja Dewa pasti bukanlah penilaian kekuatan, karena tidak peduli seberapa besar kekuatan orang yang dinilai, dia tidak bisa dibandingkan dengan Raja Dewa. Baginya, yang terpenting adalah miliknya sendiri hati. Ini adalah proses pemurnian hati. Yang bisa saya yakini adalah bahwa warisan yang ditinggalkan Dewa Naga kepadanya bukan berarti merebut rumah, tetapi ada semacam tekad yang bebas dan mudah. Dalam warisan ini, ada emosi khusus, dan Dewa Naga sepertinya saya lebih suka tidak memberikan kekuatan Anda sendiri daripada menyebarkannya dan membawa bencana. Dari titik ini, dapat dinilai bahwa Dewa Naga sadar ketika meninggalkan warisan ini, tetapi pada saat yang sama itu sangat menyakitkan. Sebaliknya, tidak demikian. Xuan Yu sudah memiliki sebagian dari kekuatan Dewa Naga saat ini, menggabungkan lebih dari 60% darinya, yang berarti bahwa dia telah menempuh perjalanan panjang dalam ujian bagi Raja Dewa Naga. Yang dibutuhkan sekarang adalah menyelesaikan bagian jalan selanjutnya. Setelah dia selesai, dia akan menjadi Dewa Naga yang sebenarnya. Petik 2. Seorang pria pirang datang ke sisi Tang San dan berkata, jika itu hanya untuk memurnikan hati, dapatkah kita membantunya dari luar? Tang San memandang pria pirang itu, mengangguk, dan berkata, meskipun kami tidak dapat membantunya melatih pikirannya, kami dapat membuatnya melatih pikirannya dengan lebih baik. Selanjutnya, saya akan merepotkan kalian semua. Saya akan mengendalikan wabahnya. Jarak, tolong ambil tindakan satu persatu untuk menghilangkan kegelisahannya sendiri. Dengan cara ini, ketika kekuatannya dicurahkan, kekuatan ilahi manik akan mengurangi gangguan kesadaran spiritualnya, membuatnya lebih mudah untuk memahami dan lulus ujian Raja Dewa. Petik 2. Tang Wulin hanya bisa berkata, bagaimana jika dia tidak bisa melewatinya? Bagaimana jika dia tidak bisa lulus? Tang San meliriknya dan berkata, apakah kamu begitu tidak percaya diri pada putramu? Percayalah, dia pasti bisa. Kita harus memberinya kepercayaan, dan reuni keluarga kita berasal dari panggilan darah kepadanya. Itu akan terjadi, efek yang sangat baik padanya. Itu akan membuatnya tetap terjaga. Ujian Raja Dewa, terutama ujian Dewa Naga, pasti sangat sulit. Jika dia tidak bisa, kita hanya bisa membantunya untuk mempertahankan situasi saat ini. Dalam keadaan, sampai dia dapat melangkah maju. 1 hari tidak cukup, 1 bulan tidak cukup, 1 tahun. Meskipun saya tidak dapat membantunya menyelesaikan terobosan terakhir. Namun, saya dapat meminta semua orang untuk bantu dan pertahankan dia dalam kondisi ini. Beri dia kesempatan untuk merasakan. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya tentang ini, Tang Wulin tiba-tiba mengerti apa yang akan dilakukan ayahnya. Tempat paling berbahaya bagi Lan Xuan Yu saat ini terletak pada kekuatan Dewa Naga yang bisa meledak kapan saja. Begitu meledak, kerusakan yang akan terjadi jika tidak dikendalikan pasti sangat mengerikan.
Apa yang harus dilakukan Tang San adalah menggunakan kekuatan orang-orang yang berkuasa di tempat kejadian untuk menghabiskan kekuatannya dan menjaga kesadarannya semaksimal mungkin untuk menghadapi cobaan dari Raja Ilahi Dewa Naga, untuk mendorongnya agar lebih mudah untuk berhasil. Dan bahkan jika dia tidak bisa berhasil untuk sementara waktu, orang-orang kuat di tempat kejadian dapat terus mengkonsumsi kekuatan Lan Xuanyu dan mengisinya dengan roh surgawi para dewa, dan dia akan mampu untuk tetap berada dalam kondisi penilaian. Sederhananya, ini seperti seorang siswa yang mengambil ujian. Soal ujian itu sulit, tetapi guru telah menambah waktu ujian hingga tak terbatas, dan menyelesaikan semua masalah logistik makanan, minuman, dan tempat tinggal untuknya, sehingga dia memiliki cukup saatnya lulus penilaian. Dengan pemikiran ini, kekaguman Tang Wulin untuk ayahnya tidak bisa membantu tetapi menambahkan sedikit lagi. Ini mungkin cara terbaik, tanpa gangguan yang tidak semestinya, dan membiarkan putranya memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Dewa, dan tetap aman. Ayah, biarkan aku yang duluan. Dai Yuhao, Dewa Emosi, mendatangi Tang San dan berbisik padanya. Tang San meliriknya, mengangguk, dan berkata, "Oke, kamu pergi dulu. Perhatikan keselamatan. Dewa Naga sangat kuat. Meskipun Xuan Yu belum sepenuhnya mewarisi semua Dewa Naga, dia masih memiliki latar belakang tombak Dewa Naga. Dan kekuatan, masih di atas Sagot Trident, Anda harus berhati-hati." Petik 2. Oke, aku mengerti. Dai Yuhao setuju, dan dengan sekejap, dia terbang ke arah Lan Xuanyu. Di sekujur tubuhnya, ada juga pancaran samar cahaya berwarna, tapi itu bukanlah cahaya elemen, tapi cahaya emosi. Pada saat ini, itu adalah momen ketika Lan Xuanyu bergegas dari kiri ke kanan, melihat cahaya keemasan yang mengendalikannya tidak tahan. Tang San mengangkat Sagot Trident di tangannya dan mengontrol emas di tubuh Lan Xuanyu untuk menyebar secara tiba-tiba, berubah menjadi topeng cahaya keemasan yang lebih besar. Pada saat yang sama, Dai Yuhao juga diselimuti oleh topeng cahaya ini. Xiao Hu melihat ke arah itu dengan mata berkaca-kaca, dan berkata dengan suara gemetar, "Lalu, apakah itu cucuku?" "Ya, Bu, ini menantu perempuanmu," kata Tang Wulin, sudah menarik Gu Yuena. Xiao Hu memandang Gu Yuena. Wajah cantik Gu Yuena sedikit merah, dia sedikit ragu-ragu, tapi masih berbisik, "Bu. Oke, haha, aku punya anak perempuan lagi." Xiao Hu sangat gembira, memegang tangan Tang Wulin dengan satu tangan, dan Gu Yuena dengan tangan lainnya, matanya yang indah dipenuhi dengan kebahagiaan. Pandangannya beralih ke sisi Lan Xuanyu. "Cucu, itu cucuku." Meskipun Dai Yuhao dan Tang Wutong selalu mengikuti mereka tidak tahu apakah itu karena kekacauan para dewa atau karena alasan lain, mereka tidak pernah punya anak. Lan Xuanyu adalah satu-satunya generasi penerus di keluarga Tang, jadi bagaimana mungkin dia tidak membiarkan Xiao Wu sangat gembira. Anak ini sangat tampan, dan mewarisi kelebihan kalian berdua. Xiao Wu menghela nafas pelan. Dia tidak terlalu khawatir tentang krisis yang dihadapi Lan Xuanyu saat ini, karena dia tahu bahwa dengan kemampuan suaminya, akan ada solusi. Bab 1773, Dewa Emosi Dai Yuhao. Pada saat ini, Dai Yuhao sudah memasuki jangkauan cahaya keemasan, dengan tangan kanannya ditarik dengan lembut, dan telapak tangan melesat ke arah Lan Xuanyu. Pada saat yang sama, matanya sudah berbinar, dan cahaya yang menyilaukan berkedip di bagian bawah matanya. Dai Yuhao telah berada di alam dewa selama bertahun-tahun. Di bawah pelatihan yang disengaja oleh Tang San, dia juga telah memasuki jajaran Raja Dewa. Meskipun dia baru saja memasuki level ini, dia memiliki bakat luar biasa dan mewarisi kekuatan Dewa Emosi dan kekuatan menyeluruh. Sangat kuat, dia bukan hanya jiwa bela diri kembar, tetapi secara kebetulan, dia bahkan bisa dikatakan sebagai jiwa bela diri 3 kelahiran. Di antara mereka, hanya ada satu jiwa bela diri alami, matanya, yang disebut Lingu. Roh Lingbing Douluo datang dari matanya. Namun, pada saat ini, ketika dia memadatkan mata rohaninya dan menatap Lan Xuanyu, ketika dia melihat cahaya 9 warna yang tidak stabil di tubuhnya, ada sensasi kesemutan samar di matanya. Penemuan ini tidak bisa membantu tetapi mengejutkan Dai Yuhao. Anda tahu, kultivasi seperti apa dia? Mengenai penglihatan, bahkan di seluruh alam dewa, seharusnya tidak ada yang lebih kuat darinya. Tapi cahaya di tubuh Lan Xuanyu memberinya rasa rangsangan yang kuat, bahkan rasa penindasan. Ini hanyalah pengalamannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini,
Lan Xuanyu ditindas oleh kekuatan eksternal sebelumnya, dan setelah kembali ke kekuatan panjang orang tuanya, dia sendiri tidak sadarkan diri, dan ada kecenderungan untuk meledak dalam sekejap. Tombak Dewa Naga di tangannya mengarah ke depan, dan napasnya tiba-tiba terkunci pada Dai Yu Hao. Di mata Dai Yu Hao, sebuah lingkaran cahaya berwarna lembut berkedip-kedip, berubah menjadi dua sinar cahaya berwarna samar menutupi dirinya. Tang San memberinya tugas sederhana, yaitu untuk membunuh Divine Power yang sangat besar dan kuat milik klan Xuanyu saat ini. Tingkatkan waktu yang dia bisa bertahan dalam penilaian Dewa Naga, dan pada saat yang sama, yang pertama membiarkan dia mengambil tindakan adalah berharap dia dapat menstabilkan emosi Lan Xuanyu. Kedua sinar cahaya yang dipancarkan dari mata spiritual tidak hanya memiliki efek pencegahan mental, tetapi juga memiliki efek pelucutan emosi. Dai Yu Hao memiliki kendali yang kuat atas berbagai kemampuannya. Begitu dia menemukan sesuatu yang salah, dia dapat segera bereaksi, dan tidak akan pernah menyakiti Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak peduli tentang itu, dia telah kehilangan akal sehatnya saat ini. Naga yin di mulutnya menjadi lebih keras dan lebih keras, sehingga ruang di sekitar tubuh Dai Yu Hao muncul fluktuasi 9 warna yang terdistorsi, yang membuat garis keturunannya terasa tertekan. Dihadapkan dengan dua sinar cahaya dari mata itu, mata Lan Xuanyu tiba-tiba meledak menjadi cahaya, dan sinar 9 warna yang sangat kuat meledak dari bagian bawah matanya, langsung menghancurkan sinar cahaya yang dilepaskan oleh Dai Yu Hao, dan pada saat yang sama, tombak Dewa Naga di tangannya telah menembus ke arah Dai Yu Hao. Dai Yu Hao mengangkat tangan kanannya, dan sinar ilusi cahaya berkedip di belakangnya, dan total 6 sosok muncul, 2 di antaranya adalah wanita. Salah satu wanita penuh salju, menari dengan gaun putih, sosoknya tiba-tiba membesar. Dai Yu Hao mengosongkan tangan kanannya, dan pedang putih panjang muncul di genggamannya. Dengan satu pedang terpotong, cahaya pedang seputih salju seperti garis tipis, dan itu langsung mencapai titik tajam dari tombak Dewa Naga. Jika Lan mungkin ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa pedang ini sebenarnya sangat mirip dengan keterampilan jiwanya pedang salju, tetapi jauh lebih kuat. Dengan ding yang tajam, garis salju runtuh, tetapi tubuh Lan Xuanyu juga stagnan. Kemudian, sinar cahaya berwarna lembut mengalir ke tubuhnya dari segala arah, dipengaruhi oleh sinar cahaya berwarna ini, mata Lan Xuanyu ada sesaat kebingungan di tengah, dan tindakan ofensif berikutnya tidak bisa membantu tetapi melambat setengah ketukan. Ini adalah cahaya mata roh yang sepertinya telah dikalahkan olehnya sebelumnya. Dampak mata roh telah menghilang, tetapi kekuatan emosional yang terkandung dalam mata roh tidak menghilang. Ketika dua serangan itu bertabrakan, invasi diam-diam ini berdampak padanya. Sebagai dewa emosi pada level Raja Dewa, betapa mudahnya mengatasinya masih jauh dari sebanding dengan dewa Raja palsu dari Ibu Merah. Raja-raja dewa yang berasal dari para dewa di tempat kejadian semuanya berakar pada fitnah dewa. Namun, ketika kekuatan Huo Yu Hao untuk mendorong emosi menginfeksi Lan Xuanyu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan rasa penindasan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Detik berikutnya, dalam kehampaan, hantu kepala naga 9 warna muncul dengan begitu tenang, membuka mulut naga, dan mengeluarkan raungan diam ke arahnya. Di mulut naga, cahaya tombak 9 warna keluar. Baru saja tiba di depannya. Orang baik, Dai Yu Hao tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Dalam lingkaran dengan tangan kanannya, lingkaran emas ditarik keluar dari kekosongan, yang merupakan lingkaran misterius langit. Kepala naga dan 9 lampu tombak berwarna di depan mereka menghilang di sekitar lingkaran misterius langit, tapi meski begitu, 6 hantu di belakang Huo Yu Hao semuanya menjadi ilusi sesaat. Dia adalah pendiri pagoda penyebaran roh. Hantu yang muncul di belakangnya adalah semua roh yang telah dia miliki di benua Douluo, dan mereka semua adalah roh yang menemaninya sepanjang jalan untuk menjadi Raja Tuhan. Meskipun setelah memasuki dewa, mereka semua bisa menjadi dewa yang terpisah. Tetapi karena alam dewa kemudian mengalami bencana dan hampir runtuh, roh-roh ini merasa akan lebih aman untuk mengikuti Dai Yu Hao. Hantu kepala naga ini adalah kekuatan nyata yang terkandung dalam tembakan Lan Xuanyu barusan, seperti nafas dewa naga, yang mekar dengan cemerlang. Melihat adegan pertarungan mereka ini, para raja dewa dari para dewa di kejauhan mau tidak mau menunjukkan kejutan di wajah mereka. Meskipun mereka tidak mengenal Lan Xuanyu, mereka akrab dengan Dai Yu Hao. Dai Yu Hao pada dasarnya telah menjadi tangan kanan Tang San sekarang. Ketika banyak alam dewa bergabung, Tang San dan mitra aslinya di alam dewa menantang banyak alam dewa dengan kekuatan mereka sendiri,
dan Huo Yuhao adalah kekuatan utama absolut pada saat itu. Huo Yuhao pada saat itu belum mencapai level Raja Dewa. Di antara semua Raja Dewa yang hadir, jika seseorang dapat mengatakan bahwa seseorang dapat memenangkan Huo Yuhao dengan mantap, sebenarnya itu tidak akan melebihi 5. Jika Anda ingin mengalahkannya, Anda pasti akan membayar harga yang mahal. Selain itu, Anda harus tahu bahwa orang-orang ini adalah Raja Dewa senior yang pernah duduk di alam dewa. Beberapa Raja Dewa bahkan tidak berada di bawah basis budidaya Tang San. Pada saat ini, mereka semua tahu bahwa cucu Tang San, seorang anak yang mewariskan kekuatan Raja Dewa, belum menjadi Raja Dewa sejati, dan bahkan berjuang dalam ujian Raja Dewa. Meski begitu, dia bahkan bisa setara dengan Dai Yuhao. Meskipun Dai Yuhao tidak mungkin mengerahkan seluruh kekuatannya agar tidak menyakitinya, kekuatan seperti itu cukup untuk membuat orang merasa ngeri. Secara khusus, aura yang sangat mendominasi terus meningkat di bawah pengaruh Dai Yuhao, suasana hatinya tampak sedikit stabil, tetapi fluktuasi energinya tidak berkurang oleh penindasan. Di sebelah Tang San, ada seorang pria pirang yang merupakan Raja Busur Panjang yang cerah. Di antara Raja Dewa, hanya dia dan Tang San yang terkuat. Untuk kisah Raja Cahaya, Long Gongwei, bacalah kisah Zhu Zuo sebagai putra cahaya. Saudara Tang, cucumu luar biasa. Kekuatan ilahi di tubuhnya tidak setingkat Raja Dewa biasa. Bahkan jika dia tidak memiliki posisi fitnah, itu sudah sangat kuat. Begitu dia berhasil mewarisi, dia akan memiliki dewa lagi. Posisi fitnah, aku takut kekuatannya tak terhitung. Alam dewa kita, aku takut. Petik 2, Tang San mengangguk dan berkata, aku tahu kekuatan warisan anak ini. Alam dewa asli kita sebenarnya adalah bagian dari alam dewa yang lain. Alam dewa yang dulunya sangat kuat sehingga dekat dengan bintang dewa disebut alam naga. Itu bukan dewa manusia kita, tapi naga. Mantan dewa naga adalah raja dewa tertinggi di alam naga. Di puncak alam naga, ada hampir 20 dewa raja yang kuat, yang lebih kuat dari kita. Gabungan rilem dewa sekarang bahkan lebih kuat. Nanti, aku tidak tahu alasan spesifik dari kerusakan alam Shenlong. Alam dewa yang tersisa dari kita sebenarnya kurang dari 1/10 kekuatan alam Shenlong. Dewa naga dulunya adalah penguasa alam naga dan satu-satunya raja dewa tertinggi. Cucu saya, yang diwarisi, seharusnya menjadi kekuatan dewa naga. Termasuk putra dan menantu perempuan saya, itu juga bagian dari kekuatan dewa naga. Tapi kekuatan ini adalah milik mantan dewa naga. Pada akhirnya, jika dia bisa menjadi dewa naga, dia harus mengintegrasikan semua kekuatan ini menjadi satu. Oleh karena itu, putra dan menantu perempuanku harus bisa memasuki alam dewa kita, tapi cucuku, kau harus menciptakan alam dewa sendiri. Tidak mungkin dewa naga bergabung dengan alam dewa manapun. Meski aku belum pernah melihat dewa naga sebelumnya, aku bisa merasakan banyak hal dari sejarah yang ditinggalkannya. Petik 2, Long Gongwei mengangguk dan berkata, yah, ini yang terbaik. Aku hanya merasa aura dalam dirinya terlalu mendominasi. Jika dia menjadi Raja Dewa, akan sulit untuk berintegrasi ke alam dewa kita. Bab 1774, Qindi Ye Yinsu. Tang San mengangguk sedikit dan berkata, semakin kekuatan kita meningkat, semakin dalam pemahaman kita tentang alam semesta sebenarnya. Meskipun hukum alam semesta tidak menentu, mereka tampaknya mempengaruhi kita masing-masing. Baik itu individu kita atau Tuhan Rilem, keduanya ini masalahnya, semua eksistensi yang mengancam perkembangan alam semesta niscaya akan ditindas atau ditolak oleh hukum alam semesta. Crimson Mother sebelumnya, meski menjijikkan, sebenarnya berjuang untuk bertahan di hukum alam semesta. Harapan terbesarnya adalah untuk melepaskan diri dari penindasan aturan alam semesta dan dapat mencapai alam dewa sendiri. Dia berpikir bahwa dia akan berhasil, tetapi dia tidak tahu bahwa Suanyu bukanlah satu-satunya rintangan yang menunggu dia. Pada kenyataannya, dia telah kembali lama sekali, dan tidak mungkin baginya untuk membuat gelombang apapun. Petik 2, setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Brother Longgong, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Long Gongwei menatapnya, mengangguk, dan berkata, kamu berkata. Tang San menarik napas dalam-dalam, jangan mencoba menjadi bintang dewa sebelum Anda sepenuhnya siap. Cucu saya terhubung dengan saya melalui darah, jadi saya akan merasakan apa yang dia rasakan. Saya samar-samar merasakan darinya, penghancuran Dewa Naga dan alam Shenlong harus terkait dengan pencapaian bintang dewa. Apakah Anda mengerti maksud saya?
Petik 2. Hati Longbow terkejut, maksudmu, hukum alam semesta sebenarnya tidak ingin dewa muncul. Tang San mengangguk dan berkata, itu masalahnya. Tapi melihat ke belakang, itu juga berarti bahwa jika Anda bisa menjadi bintang dewa, maka dalam arti tertentu, sangat mungkin bahkan hukum alam semesta sudah agak tidak dapat membatasi ini. Ada. Petik 2. Ya, Long Gongwei mengangguk dan berkata, faktanya, setelah mencapai alam dewa, kekuatan kita akan tumbuh dengan pertumbuhan alam dewa. Sebaliknya, alam dewa juga akan terakumulasi karena bimbingan kita. Kekuatan yang datang semakin bertambah lebih dan lebih kuat. Dalam jangka panjang, itu akan berkembang ke arah bintang dewa. Tapi sampai hari ini, kita belum pernah melihat keberadaan bintang dewa lainnya. Seharusnya hukum alam semesta yang tidak mengizinkannya. Mengapa ini? Petik 2. Tang San berkata, seharusnya karena dia takut mempercepat perkembangan alam semesta. Alam semesta juga hidup. Siapa yang tidak ingin hidup lebih lama? Tubuh Long Gongwei bergetar dan tidak berbicara lagi. Di sisi lain, tabrakan antara Dai Yuhao dan Lan Xuanyu dimulai dengan ayunan penuh. Gaya bertarung Dai Yuhao bisa dikatakan beragam dan aneh, dan bahkan Dai Yuhao yang tak terhitung jumlahnya bisa diubah di medan perang. Dan masing-masing memiliki efektivitas tempur yang kuat. Namun, metode bertarung Lan Xuanyu secara langsung efektif. Dengan setiap tembakan tombak Dewa Naga, ada perasaan melanggar semua hukum. Biarkan Anda melakukan semua jenis hal aneh, dan saya akan menghancurkannya dengan satu kesempatan. Melihat pemandangan ini, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi. Mungkin inilah arti sebenarnya dari kepunahan Kaisar Naga yang dia ciptakan. Tapi tidak peduli bagaimana dua raja besar itu bertabrakan, akibat dari tabrakan tersebut tidak dapat meninggalkan cakupan topeng emas. Itu hanya bisa bergema di dalam topeng. Kekuatan ilahi Dai Yuhao tidak ada habisnya, meskipun tabrakan frontal tidak sebaik Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak sadar saat ini, dan tidak memiliki banyak ketahanan. Di bawah perjuangannya, Dai Yuhao tidak ada hubungannya dengan Dai Yuhao untuk sementara metode. Tetapi konsumsi Dai Yuhao jelas sangat efektif dengan pengaruh emosional pada Lan Xuanyu, rasa gilanya berkurang banyak, dan pada saat yang sama, kekuatan naganya yang berlebih dikonsumsi. Untuk sesaat, adegan sempat menemui jalan buntu. Tang Wulin dan Gu Yuena sedang menonton dengan gugup, dan mereka berdua tanpa sadar memeras keringat. Apakah Anda bisa menjadi dewa naga terkait dengan kehidupan dan kematian putra Anda? Jangan khawatir, anak ini akan baik-baik saja. Kakak ketiga pasti bisa mengatasinya. Xiao Hu menghibur putra dan menantunya dengan suara lembut. Ya, Tang Wulin meremas tangan ibunya. Tetapi saat ini, Tang San melihat ke sini dari waktu ke waktu. Ketika matanya tertuju pada Xiao Hu, mereka penuh kelembutan. Susahkan Kaisar Qin untuk mengambil tindakan. Tang San menoleh dan berkata kepada seorang pemuda cantik di belakangnya. Pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, biarkan aku menggunakan Jiuk Xiao Huan Peikin untuk memberinya lagu King Pingel. Poseidon, keluargamu benar-benar luar biasa. Kaisar Qin, Ye Yinzu. Ye Yinzu melangkah keluar dari kehampaan dan duduk bersila tidak jauh dari lingkaran emas, membelai tangan kanannya di depannya, dan bukin kuno dan cantik diam-diam muncul di atas lututnya. Menekan senar dengan kedua tangan, dengan senyum tipis di wajahnya, saat berikutnya, jari-jari menekan dan menjentikkan, bukin dengan 7 senar dan 13 lambang mulai mengeluarkan suara pelan. Nadanya lembut dan elegan, dengan pesona kuno, tetapi dengan tenang menyebar ke seluruh medan perang. Tidak hanya keduanya dalam pertempuran Raja Dewa yang bisa mendengarnya, tapi semua yang kuat di tempat kejadian juga bisa mendengarnya. Orang-orang kuat dari Federasi Longma merasakan yang paling jelas, mereka hanya merasa bahwa setelah suara piano terdengar, semua emosi seakan mereda dalam sekejap, hanya intoksikasi suara piano, seluruh tubuh nyaman. Seolah-olah ada semacam ingin pingsan merasa mengantuk, dan dalam mengantuk ini, kebetulan penuh dengan kegembiraan. Bukan hanya mereka, suara level Raja Dewa ini bahkan telah menyebar ke semua armada antariksa manusia. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah semua orang, setelah mendengar suara ini, Anda akan merasakan kenyamanan. Tampaknya semua masalah Anda adalah di sini, itu menghilang dalam sekejap, dan yang tersisa adalah kenyamanan dan relaksasi yang tak ada habisnya. Dan dua orang yang bertarung dalam cahaya keemasan menyelimuti kecepatan mereka juga sangat melambat. Dai Yuhao jelas tidak terlalu terpengaruh, karena dia sendiri tidak mabuk dan memiliki basis kultivasi di level Raja Dewa, jadi perlawanannya terhadap suara piano ini secara alami jauh lebih kuat.
Dan pengaruh Lan Xuanyu akan menjadi lebih besar, di matanya, cahayanya samar-samar, dan kadang-kadang bahkan cahaya yang tenang bersinar. Hanya saja, tidak peduli apa matanya, semua Raja Dewa yang kuat yang hadir dapat merasakan bahwa kesadaran ilahinya tidak ada di sini. Itu harus berjuang di dunia lain, berjuang dalam ujian Raja Dewa. Ketenangan yang dangkal hanya memperlambat pertempurannya dan melemahkan serangannya. Dai Yuhao menghela nafas lega, ancaman tombak Dewa Naga padanya begitu besar sehingga dia hampir tidak bisa menahannya beberapa kali. Yang terpenting adalah tekanan darah di tubuh Lan Xuanyu terlalu kuat. Di bawah tekanan ini, 6 jiwanya bahkan tidak bisa mengerahkan setengah dari kekuatan mereka. Meskipun dia sendiri masih memiliki beberapa metode yang ampuh, mereka semua kemungkinan besar akan melukai Lan Xuanyu. Ini adalah keponakannya, dan beberapa metode pertempuran tidak dapat digunakan. Tembakan Ye Yinzu jelas mengurangi tekanannya. Dai Yuhao tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkejut, monster macam apa yang telah dikultivasikan oleh istri dan adik-adiknya. Namun, tepat pada saat ini, tombak Dewa Naga di tangan Lan Xuanyu tiba-tiba ditarik perlahan, dan matanya menjadi sangat cerah. Sinar cahaya 9 warna muncul di matanya seperti pusaran air, dan menjadi semakin terang dalam rotasi yang cepat. Dai Yuhao kaget, dan tidak merasa lega karena Lan Xuanyu menutup senjatanya, malah terjadi krisis yang kuat yang dia rasakan. Dirangsang oleh musik King Pinkin di Ye Yinzu, dia sepertinya mengingat sesuatu. Kekuatan naga yang menakutkan dan besar itu benar-benar dimobilisasi dalam sekejap. Semua naga di tempat kejadian dipimpin oleh Lan Xuanyu dalam keadaan menembak jatuh ini untuk beberapa saat. Long Yin meraung. Api 9 warna yang brilian, boom naik, dan sisik 9 warna di tubuh Lan Xuanyu langsung berubah menjadi baju besi 9 warna, dan tombak naga di tangannya perlahan menembus ke depan, disertai dengan 9 warna dalam pembakaran. Guangyan, dalam sekejap, bahkan lingkaran cahaya emas yang telah diatur Tang San di luar hancur. Bab 1775, 9 Jue dari Mingxi. Sobat baik, Longbow tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Di sampingnya, sesosok muncul seperti kilat. Itu adalah sosok abu-abu yang tidak mencolok, setidaknya tidak mencolok saat pertama kali muncul, tetapi hampir di saat berikutnya, dia melewati Huo Yuhao. Dai Yuhao juga merasakan sesuatu, dan dia tidak berani memegang tangannya lagi. Cahaya ilahi di matanya muncul lagi, tapi kali ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Mulut Kindi Ye Yinzu berkedut, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia dalam masalah. Awalnya dimaksudkan untuk menenangkan emosi Lan Xuanyu, tapi siapa yang tahu, tapi yang mendorongnya untuk menyadari, itu adalah kemampuan kuat dari Raja Dewa yang diwarisi. Tiba-tiba, Dai Yuhao mengalami krisis yang parah. Suara piano berubah, dan tiba-tiba menjadi suara seperti dentang metalik lagu, Ambus on Tensides, langsung berubah menjadi gemas, kuda besi, dan kekuatan penindas yang kuat untuk menekan Lan Xuanyu. Namun, tombak Lan Xuanyu menusuk dengan sangat enggan, kemarahan Dewa Naga membuat kekuatan Dewa Naganya meningkat secara ekstrim, senjata Dewa Naga, yang mekar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah perpaduan waktu dan ruang, kombinasi dari semua elemen, dan kekuatan murni dari Raja 10.000 Naga. Semua ini dipadatkan dalam bidikan ini dalam sekejap. Sebenarnya, ini bukanlah keterampilan magis yang diwarisi dari Dewa Naga, tetapi dalam keadaan tidak sadar ini, Lan Xuanyu menggabungkan kekuatan Dewa Naga untuk menciptakannya, yang merupakan keahlian sihirnya sendiri. Dewa Naga tanpa keajaiban. Sosok abu-abu melewati Dai Yuhao hampir seketika, cahaya abu-abu sebening kristal melintas, dengan cahaya terang dan penindasan yang dalam. Ding! Suara renyah itu meledak. Pertahanan asli Tang San di sekitarnya benar-benar hancur dalam sekejap. Bahkan lingkaran-lingkaran misterius yang digambar oleh Tang San menyelimuti mereka, dan mereka pecah satu demi satu. Terlihat betapa kuat tumbukannya pukulan ini. Sosok abu-abu itu memantul kembali, tapi tombak naga 9 warna terus menusuk ke depan dengan mantap. Apakah itu serangan sosok abu-abu atau guncangan mental dari Huo Yuhao, tidak mungkin menghentikannya untuk bergerak maju. Ini adalah... Semua Raja Dewa tercengang. Mereka semua tahu siapa sosok abu-abu itu. Saat ini, sosok itu sudah muncul. Itu adalah pria tampan dengan napas dalam-dalam. Itu adalah salah satu dewa yang kekuatannya masih lebih tinggi dari Huo Yuhao, Dewa Kematian Mandon. Di dunia yang pernah dia tinggali, dia punya nama lain, bodoh.
Cahaya ilahi samar bersinar jauh di mata Ahdu, dan sentuhan kejutan berlalu. Dia bisa merasakan bahwa Lan Xuanyu yang menusuk tembakan ini telah memasuki keadaan khusus. Itu adalah keadaan di mana semua gangguan akan ditolak, dan kemampuan kontrol apapun tidak efektif. Oleh karena itu, baik penyergapan di 10 sisi, Qin Di Ye Yinzu atau dampak mental dari Dai Yu Hao, dewa emosi, tidak dapat memengaruhinya. Sebaliknya, serangannya akan berubah di bawah pengaruh eksternal ini. Silakan lebih. Tangan kanan Dam ditekan di dadanya. Ada gagang, yang merupakan belati. Belati yang selalu pas di dadanya, pedang Hades. Ini adalah artefak supernya, pedang Hades. Tembakannya hanya membuat Wo Yuhao yang tidak memiliki senjata super ajaib tidak bisa menghentikan tembakan Lan Xuanyu. Namun, dia tidak menyangka bahwa bahkan Pluto miliknya sendiri tidak dapat sepenuhnya menahan pergerakan dunia yang tiba-tiba. Tapi dia tidak mundur, menghadap tombak naga yang mengikutinya, dia bergerak lagi. Sosok itu berkedip, cahaya pedang kristal abu-abu muncul lagi, dan Pluto berkedip lagi. Pedang-pedang, 9 pertempuran karakter. Ayah dari Dewa Kematian Mandon adalah mantan penguasa alam dewa. Di alam dewanya, pertempuran antara Raja Dewa dan Pluto akhirnya dimenangkan oleh Pluto. Setelah Pluto mengalahkan Raja Dewa untuk pertama kalinya, dia ada di sana. Sebagai Dewa Kematian, dia memulai perjalanan untuk menantang ayahnya untuk membalaskan dendam ibunya. Tetapi pada akhirnya itu adalah kekalahan besar, jatuh ke dunia, dan menjadi bodoh di kemudian hari. Ketika dia kembali ke alam dewa, Pluto sekali lagi mengalahkan Raja Dewa, dan memutuskan untuk menyerahkan segalanya karena kedatangannya. Bertahun-tahun kemudian, berkat usahanya, alam dewa dan dunia bawah akhirnya menjadi dua sisi alam dewa tempat dia berada. Seluruh alam dewa kemudian sepenuhnya terbentuk. Namun saat itu, mereka juga menghadapi gejolak ruang dan waktu. Raja Dewa dan Pluto keduanya tewas dalam bencana itu untuk melindungi alam dewa. Pada akhirnya, dia adalah satu-satunya yang tersisa, menjadi Raja para Dewa yang baru. Dan pedang Pluto di tangannya diturunkan dari Pluto, dan itu adalah pedang para dewa sungguhan, artefak super. Pedang Pluto juga memiliki 9 jue yang cocok dari karakter Nether, total 9 pedang, dan ketika sampai pada pedang terakhir, itu bahkan harus dikeluarkan dengan mengorbankan diri sendiri, dan itu juga merupakan keberadaan yang paling menakutkan. Bahkan bodoh, hanya ketika dia menantang ayahnya dia pernah menggunakan pedang terakhir dari 9 jus Mingxi. Pada saat ini, Pluto yang dia gunakan mengedipkan dunia, dan Pluto memancarkan hantu dan kengerian, yang merupakan dua pedang pertama dari 9 pertempuran. Dang, dang, dua semburan terdengar, abu-abu memudar, dan cahaya pada tombak Dewa Naga juga banyak menyatu, tetapi cahaya tombak tetap sama, sementara Dewa Kematian Ahdu memiliki cahaya 9 warna samar di tubuhnya, yang menghilangkan napasnya. Wajah Ardai tenang, suara rendahnya bergema di angkasa, Pluto mengubah pedangnya menjadi keputusan yang menentukan. Dalam sekejap, tubuh dan pedang bergabung menjadi satu, di ruang angkasa, cahaya pedang abu-abu yang kesepian meledak, langsung menebas, dan bertabrakan dengan ujung tombak Dewa Naga. Wabah horor, boom, telah muncul. Bahkan pria kuat seperti Dai Yu Hao, Dewa Emosi, terangkat dalam sekejap dan harus mundur ke kejauhan. Semua Raja Dewa hadir semua tembakan, mengeluarkan sinar cemerlang, menutupi medan perang. Jangan biarkan lebih banyak nafas keluar, begitu energi menakutkan ini keluar, itu akan menyebabkan hasil yang mengerikan yang tidak dapat diubah. Bahkan bintang naga yang tidak jauh pun tidak tahan. Di alam dewa di belakang Raja Dewa, roh-roh surgawi dilepaskan, dan di bawah kendali Tang San, itu berubah menjadi sinar cahaya besar untuk meningkatkan penghalang yang ditampilkan oleh para Raja Dewa. Dai mundur, dan Lan Xuanyu juga mundur, dengan tatapan linglung. Dai, Dewa Kematian, dia menggunakan 3 pukulan berturut-turut dan 9 pertempuran, hanya untuk menghentikan tembakannya dari Dewa Naga tanpa pamrih dan tak tertandingi. Bisa dilihat betapa kuatnya senjata ini. Tubuh Wu Xuangba, gumam bisu dengan mata sedikit menyipit. Pada saat ini, Qin Di Ye Yinzu, yang masih bermain piano bersila di sisi lain, tiba-tiba mengubah wajahnya, di kehampaan, tidak jauh di depannya, kepala naga 9 warna tiba-tiba muncul dari ketipisan, udara, dan mulut naga terbuka, seperti sebelum menyerang Dai Yu Hao, cahaya tombak dimuntahkan dari mulut naga. Meskipun cahaya tombak ini tidak sekuat Wu Xuanglong Sensang,
setidaknya setengah dari kekuatan tombak itu, dan datangnya bahkan lebih tiba-tiba. Hal paling kuat tentang Ye Yinzu terletak pada pianonya dan kendalinya. Tentu saja dia juga bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat, dan dia juga bisa bertarung dengan senar. Tetapi dalam pertempuran frontal jarak dekat, kekuatannya tidak sekejam kematian bodoh. Sosok ungu, seolah-olah itu adalah batu penjuru alam semesta, diam-diam muncul di depan kindi Ye Yinzu. Seluruh tubuhnya mekar dengan kecemerlangan seperti batu kecubung, dan tinju kanannya yang sangat stabil perlahan-lahan terlempar keluar dengan sebuah pukulan, the langit runtuh. Boom, cahaya tombak runtuh, dan sosok ungu itu mundur 3 langkah, kecubung di tangannya meledak, dan setelah 3 pukulan berturut-turut, itu bersatu kembali dan terbentuk. Bisa dilihat betapa kuatnya senjata ini. Seagot, cucu Anda akan membalas dendam. Kaisar Qin tidak bisa menahan tawa dan makian. Muncul di depannya adalah seorang pria kekar dengan penampilan kasar dan tegar, dengan ekspresi yang sangat dalam di wajahnya, sangat kuat. Sangat tajam dan tegas. Bab 1776, Kaisar Qin, Kaisar Xi. Xi, tidak banyak orang yang bisa memujimu. Ye Yinzu tidak bisa menahan senyum dan berkata, sepertinya jika kamu tidak menunjukkan beberapa keterampilan nyata, kamu tidak bisa mengendalikan anak ini. Orang yang berdiri di depan Kaisar Qin Ye Yinzu adalah makhluk terkuat di dunianya, Raja Klan Behemoth, Ametis Bimeng. Zidi dan Kindi adalah pasangan kontrak simbiosis natal yang sama, di mana ada Kindi pasti ada keberadaan Zidi. Zidi juga adalah wali Kindi. Saat berbicara, Guqin Ye Yinzu berubah, dan Guqin yang tampak lusuh muncul berlutut. Tetapi ketika Guqin ini muncul, semua naga yang hadir memiliki induksi khusus, seolah-olah ada sesuatu yang menindas mereka. Nama pianonya adalah Kayu Longyin Layu, dan kemudian dengarkan penyergapan di 10 sisi. Mata Kaisar Qin Ye Yinzu berbinar, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat menarik baginya. Ujung jari berfluktuasi, dan penyergapan di 10 sisi, masih dimainkan seperti kuda emas dan kuda besi. Namun, ketika suara piano kembali berbunyi, Lan Xuanyu akhirnya bereaksi. Dalam suara kuda besi Jingge, disertai dengan suara berdengung rendah, itu adalah suara yang mirip dengan nyanyian naga, seolah-olah naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Setiap naga raksasa menjulang dan meledak dengan kekuatannya sendiri, mekar dengan kecemerlangannya sendiri. Naga, sebagai salah satu makhluk paling kuat di alam semesta, tidak hanya ada di alam naga ilahi asli, naga juga ada di banyak bidang, tetapi mereka berbeda. Di dunia Kaisar Qin Ye Yinzu, ada juga naga. Namun di era itu, klan naga lebih sering berdiri di sisi yang berlawanan. Berkat Yinkin naga kayu layu itulah dia bekerja sama dengan Zidi dan mengalahkan banyak naga. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, Yinkin naga kayu layu dilahirkan untuk menjadi musuh klan naga. Pada saat ini, Yinkin naga kayu layu dimainkan, dan semua naga yang hadir merasakan penindasan yang kuat. Tindakan Lan Xuanyu, dan bahkan kekuatan naga dewa naga yang keluar dari tubuhnya, menjadi lamban. Biarkan aku mencobanya juga, sungguh hal yang menyenangkan, bagaimana aku merindukan. Suara liar terdengar, seorang pria jangkung dan kokoh dengan rambut merah tidak tahu kapan dia sudah muncul di samping kematian bodoh. Duan meliriknya, pergi, aku bisa. Kamu bisa menjadi kentut. 3 pedang hanya mematahkan 1 tembakan, dan tidak sepenuhnya patah. Kamu semakin buruk dan semakin buruk. Aku tidak mengerti. Kamu hanya seorang istri. Bagaimana kamu bisa membuat kamu semakin kurang efektif? Hong pria gemuk itu tertawa keras. Apa kau ingin mati? Maka aku akan menyelesaikan kudamu. Mata Dewa Kematian Ahdu berkedip, dan di saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya dan tiba-tiba menyapu pria berambut merah itu. Pria berambut merah itu tersenyum, tubuhnya langsung ditutupi dengan lapisan baju besi emas, dan di saat yang sama dia menghantamkan tinjunya ke tanah. Di belakang, 12 sayap tiba-tiba terbuka, dan warna merah menyala di matanya. Tokoh-tokoh, boom, yang tak terhitung jumlahnya hancur dan bersatu. Kembali ke penampilan Dewa Kematian yang bodoh. Ada lebih dari selusin tanda pedang di baju besi emas pria berambut merah itu, tapi mereka dengan cepat menutup. Melihat adegan ini, Tang San dan Chang Gongwei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat satu sama lain tanpa daya. Kedua orang ini tidak melakukannya sekali atau 2 kali. Oh, kalian berdua berkelahi. Nyanyikan saja, bodoh,
betapa kuda seperti yang kamu katakan itu salah. Apa itu kuda jantan? Kenapa aku tidak begitu suka mendengarkan? Suara yang agak malas terdengar, yang panjang. Tongkat itu tiba-tiba menjentikkan dan berbalik ke depan Dam. Dan pria berambut merah di sisi lain bergegas menuju Lan Xuanyu di tengah tawanya. Dui melirik pria yang tampak malas di depannya, dan berkata dengan lemah, "Yah, kamu bukan kuda jantan, aku tidak menyebutmu." Pria malas itu sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, "Benar, ini saudaraku yang baik." Dam berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak sebaik kuda jantan. Jika Anda ingin mengatakan itu, saya tidak akan setuju. Apakah saya hanya seorang istri? Itu tidak seberat Zhou Weiqing. Dia adalah suami dari saudara kembar 3. Siapa yang bisa dibandingkan dengan ini?" Kata dengan marah, "Hailong, apakah kamu cukup? Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi jika kamu ingin berbicara tentang etika aku akan memberitahumu betapa bagusnya itu." Seorang pria yang diselimuti baju besi dan sosok yang kuat berjalan perlahan. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika dia keluar, ruang itu bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil, seolah-olah kekuatan tak terlihat menekan ruang itu. Pria berambut merah, bernama Lei Xiang, adalah dewa gila. Juga pernah menjadi penguasa para dewa. Pria bernama Naga Laut itu datang dari pesawat lain, dan juga penguasa alam dewa di pesawatnya sendiri tidak, itu pasti alam abadi untuknya. Setara dengan keberadaan alam dewa, Naga Laut Kaisar Abadi. Dan Zhou Weiqing ini, yang akhirnya dibicarakan oleh kecemburuan dan kebencian Hailong, berasal dari keberadaan pesawat lain yang dikelola oleh alam dewa yang sama dengan Tang San, Dewa Hercules. Itu adalah eksistensi kedudukan tertinggi di antara dewa-dewa tingkat pertama, meski belum menjadi Raja Dewa, itu sangat berharga dalam menghadapi Raja Dewa biasa. Kekuasaannya telah mencapai ranah membenci langit dan membenci bumi tanpa cincin. Mereka berbicara di sini, tetapi Lan Xuanyu di sisi lain tidak berhenti. Penyergapan 10 sisi, yang dimainkan oleh Yinkin naga kayu layu memang memiliki pengaruh yang sangat kuat padanya. Aura membunuh menstimulasi semangat juangnya untuk melambung, pada saat yang sama, darah di tubuhnya terasa sedikit stagnan, yang merupakan semacam penindasan serba bisa. Kaisar Qin Ye Yinzu, kemampuan jarak dekat tidak kuat di antara para Raja Dewa, tetapi dalam hal kontrol, bahkan seagot Tang San menderita beberapa kerugian di bawah konfrontasi dengannya. Di antara para dewa, kontrolnya benar-benar tingkat atas. Naga kayu layu Yinkin secara khusus ditujukan pada naga, bahkan Dewa Naga, di bawah penindasan naga kayu layu Yinkin, ada perasaan bahwa semua kemampuan telah dilemahkan. Tapi saat ini, Lan Xuanyu, yang dalam keadaan gila, akan peduli lawan macam apa yang dia hadapi, semakin dia ditekan, semakin kuat reboundnya. Dalam kehampaan, dia melangkah keluar dalam satu langkah, dan mengangkat tombak Dewa Naga di tangannya lagi, dan kekuatan naga di tubuhnya berkumpul dengan gila, dan aura ketekunan meledak darinya. Masih Wu Shuanglong Sensang, tapi kali ini gerakannya tampak lebih lambat. Namun dalam kelambatan ini, ada perasaan traksi. Tujuannya mengacu pada arahan Kaisar Qin di Ye Yinzu. Ketika ujung tombak Dewa Naga di tangannya menunjuk ke arah Ye Yinzu, 8 jari Ye Yinzu Fuqin berhenti sebentar. Dia hanya merasakan aura yang sangat tajam muncul di dalam hatinya, ya, benar. Dalam kesadaran ilahi, di sana bahkan perasaan bahwa tubuhnya telah dilalui. Tombak naga membuatnya merasa terancam. Grim Reaper akan menghentikannya dalam satu langkah, tetapi Lei Xiang, pria berambut merah di sampingnya, adalah langkah pertama, biarkan aku datang. Saat berbicara, dia sudah menghalangi tubuh Ye Yinzu, matanya penuh dengan cahaya merah, dan itu juga penuh dengan rasa gila, dan nafas primitif keluar darinya. Bahkan Kaisar Ungu yang merupakan ametis bimeng tidak secara sadar mundur selangkah. Di antara dewa-dewa alam dewa, kekuatan Dewa Laut Tang San, Dewa Cerdas Raja Chang Gongwei, Dewa Gila Lei Xiang, Dewa Kematian Ahdu, Kaisar Abadi Hailong, dan Kaisar Qin Ye Yinzu adalah yang terkuat. Apa yang terbaik Lei Xiang adalah gemetar keras, dan baju besi Dewa Gila juga merupakan eksistensi tingkat artefak super, terlepas dari serangan dan pertahanan, itu adalah eksistensi teratas, dan semua aspek kemampuan adalah yang paling seimbang. Bab 1777, Malaikat Maut, Dewa Gila, Kaisar Abadi. Dengan pukulan, ruang itu bergetar, seolah-olah semua yang ada di sekitarnya hancur. Dalam persepsi Lan Xuanyu,
ruang di depannya sepertinya pecah menjadi kaca berwarna merah gila di sisi yang berlawanan. Nafas darah yang kuat dan tak tertandingi mengalir ke wajahnya. Itu adalah kekuatan dahsyat yang meletus setelah peleburan darah malaikat merah darah bersayap 12 dan fitnah Dewa Gila. Tombak Dewa Naga masih menembus perlahan, kekuatan Dewa Gila yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya, mulai hancur ketika jaraknya 10 meter dari Lan Xuanyu, satu demi satu, dan berubah menjadi bubuk. Dan tombak Dewa Naga masih menembus ke depan perlahan dengan rasa yang tak tertandingi, tidak peduli seberapa kuat kekuatan lawannya, itu masih kokoh, masih mantap, dan masih tidak bergerak maju. Ketajaman yang tak tertandingi membuat segalanya tampak tak terhentikan. Bidikan yang sama, penusukan kedua, berbeda dari yang pertama. Jelas fusi kekuatan Dewa Naga Lan Xuanyu telah meningkat dibandingkan dengan pertama kali dia menggunakan serangan ini. Menunjukkan kekuatan yang lebih kuat. Ekspresi terkejut melintas di mata Lei Xiang, tetapi dia tidak mundur. 12 sayap di belakang punggungnya semua terbuka, meledak dengan cahaya merah darah, dia meledak, dan tinju kanannya meledak lagi. Kali ini, di sana tidak ada rasa ruang yang rusak, seolah-olah hanya satu pukulan. Ding, tinju dan pistol itu bertabrakan. Ruang itu tampak membeku sesaat. Sebagai Raja Dewa, semua orang tahu hubungan antara Lan Xuanyu dan Tang San, jadi wajar saja jika ada tindakan tertentu. Tetapi pada saat kedua belah pihak bertabrakan, Dewa Gila Lei Xiang jelas merasakan murid yang menyusut. Detik berikutnya, suara mendengung mengikuti, dan tombak Dewa Naga bergetar ke atas dalam suara mendengung, dan sosok Lan Xuanyu terbang kembali. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Dewa Gila Lei Xiang berada di atas angin dengan tinju ini, 12 sayap merah darah di belakangnya tiba-tiba mengepak, mengeluarkan gelombang besar udara merah darah di udara. Membongkar kekuatan, dia menggunakan caranya sendiri, mengeluarkan kekuatan melalui armor Dewa Gila dan sayap merah darah 12 sayap. Wajah Lei Xiang agak sulit dilihat. Darah di tubuhnya melonjak. Tombak Dewa Naga tidak mengandung kombinasi sederhana dari berbagai elemen, tetapi atribut khusus yang dekat dengan kebenaran universal. Dengan ketajaman dan ketekunan yang tak tertandingi. Dengan satu tembakan, dia hampir terluka. Ini tidak sebagus aku. Suara reaper yang bisu dan suram terdengar. Lei Xiang berkata dengan marah, berhenti bicara omong kosong. Bisakah bidikan ini sama dengan yang barusan? Ya, tembakan ini benar-benar berbeda dari yang barusan. Jangan lupa bahwa Lan Xuanyu saat ini masih ditekan oleh naga yang layu. Tetapi penindasan ini tidak hanya tidak melemahkan kekuatannya, tetapi tampaknya karena penindasan tersebut, perasaan tidak tertandingi menjadi lebih kuat. Alhasil, kekuatannya seakan meledak setelah dikompres, dan sebuah tembakan tertusuk, sungguh membuat semua dewa merasa seperti shock yang mengejutkan. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Meskipun baik Dewa Kematian maupun Dewa Kegilaan tidak menggunakan semua kekuatannya. Tapi agak sulit bagi mereka untuk melawan dalam tabrakan frontal, bisa dibayangkan betapa kuatnya Lan Xuanyu sekarang. Aku akan mencobanya juga, kalian menyingkir. Kaisar Abadi Hailong dengan wajah malas tersenyum, dan berkedip, tongkat hitam panjang lahir, dan tongkat panjang meledak ribuan kali di udara. Jin Guang langsung menemui Lan Xuanyu yang baru saja mundur. Setiap bayangan tongkat emas tampaknya diisi dengan ritme yang indah, ribuan bayangan tongkat emas digabungkan bersama, memberi orang perasaan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tekanan yang kuat bahkan menyebabkan sisik naga 9 warna di tubuh Lan Xuanyu meledak dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tombak Dewa Naga di tangannya sedikit bergetar. Mengenai basis kultivasi individu, naga laut Kaisar Abadi tidak lebih kuat dari Dewa Gila Lei Xiang dan Dewa Kematian Ahdu. Alasan mengapa mereka dipanggil bersama dan mereka adalah salah satu Raja Dewa paling kuat di para dewa, selain dari basis kultivasi mereka sendiri, ada satu hal lagi yang penting, yaitu, mereka semua adalah Raja Dewa dengan alat super ilahi. Memiliki artefak super dan tidak memiliki artefak super jauh lebih buruk. Selain itu, artefak super mereka adalah artefak super sejati, sama sekali berbeda dari artefak super yang diproklamirkan sendiri oleh Raja Dewa Merah sebelumnya dan Jiang Wei Qiang pertama Tianlong. Di antara banyak senjata super divine, tongkat panjang di tangan naga laut ini bisa dikatakan sebagai yang pertama dari semua senjata super divine, peringkatnya bahkan di atas Sagot Tang San Sagot Trident. Jika bukan karena badai tak tentu yang tidak bisa mengatasi Tang San, Hailong mungkin akan menjadi eksistensi dengan kekuatan tempur individu terkuat. Karena tongkat panjang di tangannya disebut Gada Emas. Gada Emas dihancurkan,
Ribuan bayangan gada berubah menjadi satu pukulan, berlapis di atas satu sama lain. Itu adalah keterampilan tertinggi yang terkenal dari Kaisar Abadi Hailong. Tekanan luar biasa telah menyebabkan tubuh Lan Xuanyu bergetar sebelum bayangan tongkat tiba. Kaisar Abadi Hailongyan melihat bahwa dia telah bertahan dari serangan Dewa Kematian Ahdu dan Dewa Gila Lei Xiang, jadi serangan Qianjun Cheng Yuyu secara alami menguat sedikit. Mereka semua ingin melihat, cucu Tang San ini, berapa banyak kekuatan tempur bisakah pemuda yang akan menjadi Raja Dewa yang kuat meledak di bawah tekanan. Pada saat yang sama, mereka juga untuk menggunakan kekuatannya dengan lebih baik dan membantunya berjalan lebih lancar di jalan untuk menjadi Raja Dewa. Anda tahu, semua Raja Dewa memiliki dewa mereka sendiri, dan setiap orang memiliki aturan dewa mereka sendiri. Aturan ini sedikit banyak akan mempengaruhi Lan Xuanyu selama pertempuran, dan itu juga semacam dia. Bimbingan tingkat Dewa Raja. Dalam proses ini, pengaruhnya pasti akan positif. Biarkan dia lebih terstimulasi, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih baik untuk menyelesaikan ujiannya terhadap Raja. Dari dua penusukan sebelumnya dari Wushuang Dragon Gatsang, terlihat bahwa rangsangan semacam ini efektif. Di bawah aksi tekanan dari luar, kekuatan Lan Xuanyu dan kekuatan Dewa Naga menjadi semakin selaras. Pasti hebat bermanfaat baginya untuk menjadi Raja sejati. Tombak Dewa Naga bergerak saat tubuh Lan Xuanyu bergetar. Ujung pistol itu terbakar, dan nyala api 9 warna yang cemerlang tiba-tiba meledak. Cahaya tombak meledak dari satu titik dan berubah menjadi untaian cahaya tombak yang meledak dari telapak tangannya seperti bunga perak pohon api. Setiap cahaya tombak penuh dengan kekuatan ledakan, dan itu langsung meledak di lingkaran emas berat yang jatuh. Semburan cahaya langsung membuat semua dewa menyipitkan mata mereka, dan rentetan raungan itu memekakkan telinga, seperti Wan Lei. Gada emas Agung Hailong jatuh, dan dia akan menamparkan Lan Xuanyu, tetapi dia dengan keras kepala diangkat oleh lampu tombak yang cemerlang. Cahaya tombak jelas ditekan oleh bayangan tongkat, tapi cahaya tombak yang ditekan itu secara bertahap mengangkat kepalanya. Memberi rasa ledakan, kekuatan teror meledak dengan kekeras kepalaan yang tak tertandingi, dan setiap semburan cahaya tombak melemahkan penindasan Qianjun Cheng Yuyu. Melihat ini, bahkan Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Kekuatan ledakan dari teknik batang kuat Hailong dipuji sebagai yang nomor satu di alam dewa, dan itu memang pantas menjadi nomor satu. Ketika Raja Dewa menguasai alam dewa, mereka sering berkomunikasi satu sama lain. Tang San pernah ditanya, jika dia diminta untuk memilih Raja Dewa untuk bekerja sama, siapa yang akan dia pilih? Tang San memberitahu semua orang tanpa ragu bahwa dia akan memilih Naga Laut Kaisar Abadi. Jawaban ini menarik perhatian semua Raja Dewa pada saat itu, karena mereka selalu berpikir bahwa Tang San akan memilih Dewa Kematian seperti dia. Tetapi saya tidak berharap untuk memilih Kaisar Abadi dengan istri paling banyak. Semua orang bertanya mengapa, dan Tang San memberitahu semua orang bahwa kekuatan ledakan naga laut, terutama kekuatan ledakan instan, adalah eksistensi yang paling kuat di antara orang-orang. Jika menghadapi musuh yang kuat, dia mengunci lawan dengan badai yang tidak dapat ditentukan, dan kemudian naga laut itu pecah. Kemudian, setidaknya di alam dewa, tidak ada Raja Dewa yang bisa diselamatkan. Bab 1778, hanya di alam semesta. Setelah mendengarkan penjelasannya, para Raja Dewa memikirkannya dan menemukan bahwa memang itu masalahnya. Kekuatan ledakan dari teknik tongkat kuat Hailong benar-benar terlalu kuat. Qianjun Cheng Yuyu sendiri adalah jagoan dalam teknik batang Qianjun. Meskipun Hailong tidak akan bermain habis-habisan saat ini, dia juga menggunakan gada emas. Saat tongkat ini diturunkan, tidak banyak Raja Dewa yang bisa diblokir dari depan. Dewa Gila Lei Xiang hampir tidak bisa memblokirnya, dan kemudian melakukan serangan balik dengan cara lain. Reaper Duan harus menghindari keunggulannya. Zidi plus Kindi mungkin bisa menekan Kaisar Abadi, bagaimanapun juga mereka berdua. Tapi premisnya adalah berapa lama Zidi bisa mendukungnya di depan lingkaran emas, dan berapa lama Kindi bisa mengganggunya. Namun, Lan Xuanyu menggunakan tombak Dewa Naganya untuk memblokir tongkat Qianjun Cheng Yuyu saat ini. Yang lebih aneh lagi adalah cara dia melawan mirip dengan kebalikan dari Qianjun Cheng Yuyu. Beralih dari satu titik menjadi 1000 hal, itu adalah satu-satunya hal yang dibalik dan memiliki efek yang sama. Anda tahu, Qian Fuzizi yang diciptakan oleh seagot Tang San dipinjam dari Qianjun Cheng Yuyu dalam arti tertentu. Lan Xuanyu juga tahu apa yang dimaksud Qian Fu.
Tapi dalam situasi tertekan ini, yang dia gunakan adalah tembakan di depannya. Pohon api, bunga perak, dewa naga, meledak. Bayangan tongkat dan cahaya tombak bercampur, dan akhirnya menghilang dalam tabrakan setelah suara keras, Lan Xuanyu dipukul dan terbang keluar. Namun, di sekitar tubuh Immortal Emperor Hailong, ada juga cahaya 9 tombak berwarna yang menjulang, dan auman yang dalam dari auman naga. Pada saat ini, bahkan suara naga kayu Yinkin yang layu sedikit ditekan. Sungguh menakjubkan, Hailong membawa lingkaran emas di belakangnya, wajahnya juga menunjukkan kekaguman. Kontrol dan persepsi kekuatan Raja Dewa secara alami tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Federasi Longma dan Federasi Douluo. Melalui beberapa pertarungan ini, para Raja Dewa telah merasakan bahwa potensi Lan Xuanyu dapat dikatakan telah melebihi ekspektasi mereka. Jika mereka belum benar-benar mencapai Raja Ilahi, mereka dapat terus meledakkan lebih banyak potensi sambil menekan tangan mereka, dan menunjukkan integrasi yang lebih baik dengan garis keturunan Dewa Naga. Ini benar-benar langka, dapat dilihat bahwa begitu dia benar-benar menjadi Raja Dewa, kekuatannya pasti akan menjadi lebih menakutkan. Tongkat Hailong benar-benar kuat, cahaya 9 warna di Lan Xuanyu yang terhempas ke udara terbang, dan dia terbang puluhan ribu meter sebelum berhenti. Cahaya di tubuhnya juga berkedip-kedip terang dan redup. Namun, cahaya merah di matanya menjadi lebih kuat, dan pikiran pantang menyerah muncul di matanya. Ujung tombak Dewa Naga di tangannya sedikit ditekuk oleh tongkat barusan. Pada saat ini, itu pulih dengan cepat di bawah suntikan kekuatan naga, dan cahaya tombak yang lebih kuat pecah. Dia seperti sepotong besi ilahi, ditempa di bawah serangan Raja-Raja Ilahi, terus-menerus meletuskan kekuatan yang lebih kuat. Lan Xuanyu mengangkat kepalanya, rambut panjangnya berkibar di belakang kepalanya, dan cahaya terang muncul darinya dengan rasa yang lebih kuat. Detik berikutnya, tubuhnya mulai berubah. Tubuh berbentuk manusia itu membengkak dalam sekejap, dan dalam sekejap berubah menjadi naga 9 warna dengan panjang 10.000 meter. Raungan naga yang ganas menjadi semakin keras, sehingga seluruh arah Tianlongsing terus mengirimkan gelombang naga. Itulah tanggapan yang diberikan oleh semua naga saat mendengar suaranya. Lebih dari itu, bahkan di alam semesta, sepertinya ada gelombang naga dan naganya saling merespons. Detik berikutnya, naga raksasa yang diubah Lan Xuanyu telah mengepakkan sayapnya dan bergegas kembali ke para dewa alam dewa. Saat dia berubah menjadi naga raksasa, auranya menjadi semakin kuat. Nafas horor penuh dengan penindasan dan kegilaan. Tang Wulin dan Bu Yuena dengan jelas merasakan bahwa hisapan kuat dari tubuh Dewa Naga sedang menyedot darah mereka, seolah-olah mereka akan menarik darah mereka untuk bergabung dengan satu-satunya. Teman baik, kata Hailong sambil tersenyum, memegang lingkaran emas dan menyapanya lagi. Besar-besar, di tengah teriakannya, gada emas itu tiba-tiba menjadi lebih besar dan dibanting dengan sebatang tongkat. Dewa Naga 9 warna membuka mulutnya, dan sebuah tembakan keluar dari mulutnya, dan dia dihancurkan kembali oleh gada emas, tetapi dia memblokir keberadaan ayam emas dengan kepala naganya sendiri. Tubuh naga raksasa yang hancur itu tenggelam, tetapi tubuh besarnya, yang panjangnya 10.000 meter, tiba-tiba berbalik, dan ekor naga besar itu menyapu, tidak hanya menyerang naga laut Kaisar Abadi, tetapi juga Dewa Gila Lei Xiang, Dewa Kematian Ahdu, Kaisar Qin Ye Yinzu, dan Zidi Ametis Bimeng semuanya tercakup di dalamnya. Itu benar-benar menyerang 5 raja besar pada saat yang sama dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bahkan Hercules Zhou Wei King, yang keluar terakhir, hampir tertutup oleh sapuan ekor naga ini. Karena yang disebut bodoh itu tidak takut, Lan Xuanyu, yang sama sekali tidak sadar, tahu tingkat lawan yang dia hadapi. Dewa Kematian Ahdai berubah menjadi ilusi dan menghilang diam-diam, menghindari ekor naga ini, dan Dewa Gila Lei Xiang meledak dengan tinjunya. Lawan sampai ke ekor naga. Naga laut Kaisar Peri baru saja menghancurkan dengan tongkat, dan saat ini ia juga berputar, menggunakan ujung lain dari gada emas untuk menyerang ekor naga. Sosok Zidi langsung tumbuh lebih besar, membengkak hingga ketinggian 1000 meter, lengan terlipat di depannya, dan dengan paksa melawan. Qin Ye Yinzu sudah duduk di pundaknya. Naga kayu Yinkin yang layu di tangannya semakin tergesa-gesa bermain. Suara piano yang nyaring menyebabkan sisik naga Dewa Naga 9 warna meledak lingkaran-lingkaran cahaya berwarna, dan kecepatan tamparan melambat. Ledakan, Dragon Tail bertabrakan dengan beberapa Raja Dewa hampir pada waktu yang bersamaan. Adegan yang mengejutkan alam dewa muncul. Di bawah hantaman ekor naga,
sosok 4 raja besar terbang pada saat yang sama, meskipun mereka dengan cepat mengendalikan tubuh mereka di udara. Namun, kekuatan pukulan ini justru menjatuhkan keempat raja besar itu kembali. Bisa dilihat betapa kuatnya itu. Keempat dewa raja semuanya menunjukkan kejutan di wajah mereka, dan mereka hampir serempak berkata, satu-satunya di alam semesta. Apa satu-satunya hal di alam semesta? Untuk Tang Wulin dan Gu Yuena, mereka masih belum memahami ini. Tapi semua pembangkit tenaga listrik di level Raja Dewa semuanya mengerti. Kecuali wajah Tang San tidak berubah, seperti yang dia duga, Raja Dewa lainnya semuanya menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Makna satu-satunya alam semesta adalah bahwa fitnah dewa yang sama hanya memiliki satu di seluruh alam semesta. Ini adalah satu-satunya di alam semesta. Alam semesta begitu luas sehingga tidak ada yang bisa mengukur seberapa besar seluruh alam semesta. Oleh karena itu, di alam semesta, sebenarnya terdapat banyak wujud seperti alam dewa. Alam semesta terdiri dari ruang paralel yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait, jadi teori ruang multidimensi ini ada. Ruang yang berbeda, bahkan bidang bintang yang berbeda, dapat melahirkan alam dewa mereka sendiri. Di alam dewa yang berbeda, sangat mungkin dewa serupa akan muncul. Dewa-dewa seperti Tang San dan yang lainnya, sebagai dewa laut, bisa menjadi raja para dewa, penguasa para dewa. Tapi untuk alam dewa lain, dewa laut mungkin hanya fitnah dewa biasa, bahkan fitnah dewa yang lebih lemah pun mungkin. Namun, jika itu adalah satu-satunya di alam semesta, itu berarti untuk Tuhan yang sama, tidak peduli berapa banyak ruang paralel yang ada, hanya ada satu orang di seluruh alam semesta. Ya, ini adalah kasus Dewa Naga, satu-satunya Dewa Naga di alam semesta. Oleh karena itu, ketika Lan Xuanyu berubah menjadi tubuh Dewa Naga, yang diperoleh tubuh besarnya adalah umpan balik dari ras naga dari berbagai bidang di alam semesta. Raungan naganya setara dengan memanggil semua ras naga yang serupa. Kekuatan dan keyakinan para dewa diberkati padanya, dan dia memberitahu naga dari semua pesawat bahwa dewa mereka telah kembali. Ini adalah satu-satunya kekuatan di alam semesta. Satu-satunya Raja Dewa di alam semesta haruslah Raja Dewa yang ingin menjadi penguasa alam dewa. Dia harus menguasai seluruh alam dewa. Jika tidak, karakteristik uniknya akan sangat berbeda dari alam dewa lain ia bergabung. Efek dampak yang kuat bahkan dapat menyebabkan alam dewa runtuh atau diubah menjadi alam dewa sendiri. Bab 1779, 13 Raja. Satu-satunya arti alam semesta adalah dua hal, satu kuat, kekuatan yang mengatur seluruh kategori dewa. Yang lainnya adalah eksklusivitas, dalam alam dewa yang sama, tidak akan pernah ada keberadaan yang lebih kuat, atau bahkan sama kuatnya. Sama seperti bekas alam Shenlong, Dewa Naga adalah penguasa absolut, dan tidak ada dewa yang bisa bersaing dengannya untuk menguasai alam Shenlong. Pada saat ini, setelah penjelmaan tubuh, Lan Xuanyu menunjukkan karakteristik unik dari alam semesta ini, yang juga berarti bahwa perpaduannya dengan Dewa Naga telah mencapai tahap akhir, dan tahap terakhir ini sebenarnya yang paling berbahaya, dan itu juga terjadi, mencapai para dewa momen terakhir Wang Zixue. Tatapan semua Raja Dewa beralih ke sagot Tang San secara bersamaan. Ini adalah cucunya, Lan Xuanyu, yang menunjukkan karakteristik unik alam semesta, tidak mudah ditolak. Terlepas dari kemampuan ofensif dan defensif, mereka telah mencapai level yang sama sekali baru. Selain itu, karakteristik unik dan nafas alam semesta yang kuat di dalam dirinya bahkan memiliki semacam efek traksi di alam dewa mereka. Untuk mencapai alam dewa, itu juga membutuhkan banyak kekuatan. Secara alami, semakin banyak energi, semakin baik. Ada alam dewa yang begitu kuat di depannya. Di alam bawah sadar, Lan Xuanyu, yang telah berubah menjadi Dewa Naga, pasti memiliki gagasan untuk menempati sarang burung murai. Oleh karena itu, dengan mata merahnya, apa yang dia lihat saat ini adalah arah para dewa. Bergabunglah bersama untuk menghentikannya. Tunggu dia menerobos, kata Tang San dengan suara yang dalam. Beberapa Raja Dewa yang tersisa di sisinya juga melayang keluar, berbaris dengan Raja Dewa lainnya, menghalangi bagian depan para dewa. Selain 5 Raja Dewa besar yang mereka tembak sebelumnya, ada juga beberapa eksistensi di pihak mereka. Di antaranya adalah Raja Dewa bekas luka surgawi yang mengontrol ruang dan kegelapan, serta Raja Dewa yang cerdas Long Gongwei, Hercules Zhou Weiqing, generasi Dewa emosi sebelumnya, Rong Nianbing, Dewa emosi yang dekat dengan kekuatan Raja Dewa. Selain itu, Dewa api yang baik dan Dewa jahat Jidong,
yang awalnya berada di alam dewa yang sama dengan Tang San. Dan dewa emosi saat ini, Huo Yuhao, dewa emosi yang baru saja menembus level dewa raja. Sebanyak 12 raja dewa atau orang kuat yang dekat dengan tingkat raja dewa berdiri bersama. Ini adalah kekuatan inti dari seluruh alam dewa, dan juga semua anggota komite alam dewa. Barisan ini jauh lebih kuat daripada sebelum alam dewa tersapu. 12 raja dewa berdiri bersama dengan Kaisar Ungu, kebetulan ada 13 sosok. Aura yang kuat dari raja dewa bergabung satu sama lain untuk menghasilkan aura energi yang aneh. Aura besar ini semuanya menekan ke arah Dewa Naga. Tubuh Dewa Naga Jiu Chai, yang baru saja berhasil melancarkan pukulan, tiba-tiba menjadi stagnan. Ini adalah aura kuat dari 13 raja dewa. Bahkan hanya dengan nafas dan paksaan saja sudah cukup untuk menghancurkan planet dengan mudah. Dalam menghadapi tekanan yang begitu kuat, Dewa Naga 9 warna terus berputar dan berjuang. Dan setiap kali dia memutar, nampaknya secara alami akan ada fluktuasi dalam hukum alam semesta yang muncul di tubuhnya, bergerak maju untuk membantunya melawan penindasan ini. Bahkan membuat kekuatannya terasa seperti terobosan dalam penindasan. Di mata merahnya, ada bau perjuangan. Pada saat ini, Lan Xuanyu, persidangan Raja Dewa memang telah mencapai titik terakhir. Dalam pikirannya, roh telah kembali, dan dia menghadapi keadaan ketika dia akan menjadi bintang dewa di altar. Dia memutuskan untuk berhenti menjadi bintang dewa dan tidak akan menelan Pangeran Naga, membuat seluruh altar sangat tidak stabil dan kemungkinan besar akan runtuh kapan saja. Dan dia mengumpulkan begitu banyak energi dari alam dewa, dan kekuatan 18 Raja Dewa tidak dapat diubah. Saat ini, dia menghadapi pilihan. Secara eksternal, ada penolakan terhadap alam semesta. Secara internal, ada banyak faktor yang tidak stabil. Bahkan termasuk Raja Naga Waktu dan Raja Naga Luar Angkasa yang mungkin telah mengkhianati. Oleh karena itu, dia berada pada saat tersulit dalam penilaian Dewa Naga. Setelah dia gagal, dia mungkin benar-benar akan musnah. Setelah sekian lama penilaian dan begitu banyak hal yang terjadi sebelumnya, Lan Xuanyu sudah merasa bahwa penilaian Dewa Naga berarti jika dia berhasil, dia bisa menjadi Dewa Naga. Tapi jika gagal, Dewa Naga lebih suka membiarkan warisannya benar-benar hilang di alam semesta, daripada memaksa warisannya menyebabkan bencana. Karena itu, yang dia hadapi adalah krisis yang nyata. Pada saat ini, penindasan dari 13 raja besar dari dunia luar, bagi Lan Xuanyu, yang sedang menjalani penilaian Dewa Naga, adalah tekanan dari alam semesta dalam penilaian yang dia jalani. Setidaknya dalam persepsinya, jika Anda ingin lulus penilaian, Anda harus berjuang di bawah tekanan yang begitu kuat. Tekanan terus-menerus yang diberikan oleh 13 raja besar menyebabkan tubuh besar Dewa Naga 9 warna terus berputar di udara, dan setiap putaran memberi orang perasaan yang mendebarkan. Energi yang terkandung di dalam tubuhnya sangat besar. Xiao Hu juga sangat gugup, tapi itu adalah cucunya. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali, tetapi cucunya harus menghadapi situasi seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dia lihat. Tang Wulin dan Gu Yuena secara alami lebih gugup darinya. Terlalu sulit untuk menjadi Dewa Naga. Pada saat ini, Lan Xuanyu telah menunjukkan satu-satunya karakteristik Dewa Naga di alam semesta, yang juga berarti penilaiannya benar-benar tidak dapat diubah, baik sukses maupun mati. Jika Anda mati karena kegagalan dalam penilaian tingkat Raja Dewa semacam ini, bahkan jika ada alam dewa di tempat kejadian, ada begitu banyak ahli tingkat dewa yang kuat, tidak mungkin untuk menghidupkannya kembali. Ini tidak diperbolehkan oleh hukum alam semesta. Keberhasilan, Nak, Anda harus menaatinya, Anda harus sukses. Tang Wulin dan Gu Yuena sedikit gugup saat ini dan tidak berani menontonnya. Mereka semua tahu bahwa kesuksesan atau kegagalan ada dalam satu gerakan ini, dan perubahan besar dapat terjadi kapan saja. Namun, mereka tidak bisa tidak melihat, mereka semua berdoa untuk putra mereka di dalam hati mereka. Selama mereka membutuhkannya, mereka bersedia mendedikasikan semua yang mereka miliki untuk menghidupi putra mereka kapan saja. Tidak akan terjadi apa-apa, jangan khawatir. Xiao Hu menghibur mereka dengan lembut. Tang Wulin menoleh untuk melihat ibunya. Dia terlalu gugup saat ini dan tidak menyadari bahwa tangan ibunya sedikit lebih dingin dari sebelumnya. Xiao Hu menatap putranya dengan lembut, lalu ke menantu perempuannya, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Dewa Naga Jiu Chai yang besar di kejauhan. Diam-diam berharap di dalam hatinya, keinginan terakhirku adalah berharap cucu laki-lakiku akan menjadi aman, tidak ada. Petik 2.
Lingkaran cahaya berwarna samar mengelilingi tubuhnya, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih lembut. Di matanya, ada cahaya yang sangat terang, dan dia melihat Dewa Naga besar di kejauhan. Tubuh Dewa Naga tampak sedikit gemetar, dan ada cahaya aneh di mata merahnya. Itu adalah cahaya yang bersinar, dan sepertinya mengandung jenis pencerahan khusus. Dihadapkan pada tekanan 13 raja besar, tubuhnya mulai menyusut secara bertahap. Ya, itu menyusut. Ini seperti sebuah benda setelah ditindas, di bawah tekanan yang luar biasa, ia mulai menyusut ke dalam. Tubuh besar sepanjang 10.000 meter itu perlahan-lahan dikompres ke dalam, tetapi nafas di tubuhnya tidak melemah. Sebaliknya, ketika kompresi menjadi semakin terkonsentrasi, fluktuasi tubuh yang mendekati hukum alam semesta menjadi lebih intens. Perasaan memiliki hukum tidak dapat diterima oleh setiap dewa. Fitnah dewa sejati juga tidak bisa berhasil. Hanya pada tingkat Raja Dewa Anda dapat memiliki hukum alam semesta yang sebenarnya. Ini seperti pejabat alam semesta, yang bertanggung jawab atas alam semesta. Ini adalah hukum alam semesta yang sebenarnya. Seperti Tang San, sang Dewa Laut, hukumnya terkait dengan laut. Tidak peduli di pesawat atau planet apa dia berada, semua dunia yang terkait dengan laut akan terpengaruh olehnya dan digunakan olehnya. Ini adalah hukum Poseidon. Bab 1780, Hadiahi yang baik dan hukum yang jahat. Cahaya alami yang dikendalikan oleh Dewa Raja Busur Panjang adalah cahayanya. Jika bukan karena seagot Tang San yang juga memiliki kekuatan Dewa Shuro, hanya seagot murni sebenarnya tidak akan cukup untuk Raja Dewa tertinggi. Dia setara dengan kumpulan dua dewa dalam satu, jadi dia saat ini yang terkuat di antara para dewa. Pada saat ini, Lan Xuanyu, yang diubah menjadi Dewa Naga 9 warna, sudah mulai mengalami fluktuasi hukum. Saat tubuh berkontraksi, perasaan ini menjadi lebih jelas. Selain itu, sebagai satu-satunya Tuhan di alam semesta, setelah hukum terpenuhi, hukum itu juga akan menjadi satu-satunya di alam semesta. Ini tempat yang paling menakutkan. Meskipun ada 13 Raja Dewa yang hadir, dalam ingatan mereka belum pernah melihat Raja Dewa yang dapat memiliki satu-satunya hukum alam semesta. Tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan seperti itu. Tang San juga tidak tahu apakah mantan Dewa Naga memiliki aturan keunikan seperti itu, tetapi itu tidak mungkin datang. Untuk memiliki satu-satunya hukum alam semesta, ia harus menjadi eksistensi yang sangat dikenali oleh aturan alam semesta. Namun, karena kekuatan garis keturunan terlalu kuat, Lan Xuanyu masih ditolak oleh hukum alam semesta sampai batas tertentu. Menjijikkan dan aturan muncul lagi. Keduanya sebenarnya bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, kondisinya saat ini bahkan lebih berbahaya dari kondisi sebelumnya. Namun, pada saat yang sama berbahaya, dia semakin dekat untuk menjadi Raja Dewa. Tak diragukan lagi, penilaiannya berada di saat-saat terakhir. Lanjutkan, Chang Gongwei bertanya pada Tang San. Apa yang bisa dilihat Tang San, dia juga bisa melihatnya secara alami. Saat ini, jika terus berlanjut, hasilnya akan sangat dua sisi, dan itu akan menjadi dua sisi di luar kendali dewa-dewa ini. Sebelum rencana Tang San adalah menghabiskan kekuatan Lan Xuanyu, sehingga dia bisa mengalami periode waktu yang lebih lama dalam penilaian, dan dengan demikian memiliki lebih banyak kesempatan untuk lulus penilaian. Tetapi situasi saat ini kontraproduktif. Perubahan Lan Xuanyu sendiri telah membawa penilaiannya langsung ke tahap akhir. Jika terus dikompresi, keadaannya akan mengalami perubahan yang sangat terpolarisasi. Keunikan semacam ini dan keberadaan level Raja Dewa akan di luar kendali mereka. Ayo, kata Tang San tegas. Saat mengucapkan dua kata ini, Long Gongwei dengan jelas melihat bahwa air mata sudah mengalir di matanya. Ini akan berhasil, dia akan berhasil. Suara Tang San sedikit bergetar, tetapi matanya bukan pada Dewa Naga 9 warna yang terus-menerus menekan kekuatannya sendiri, tetapi pada istrinya Xiao Wu. Dan arah putra dan putrinya dalam hukum. Air mata di matanya berkedip, dan dia dengan cepat kembali normal. Mendengarkan kata-katanya, para Raja Dewa secara alami tidak ragu-ragu, dan pada saat yang sama mereka diam-diam mengagumi Tang San, sedikit lebih mengagumi Tang San. Dalam situasi ini, hal yang paling ditakuti adalah tikus pertama tidak dapat mengambil keputusan di kedua ujungnya. Begitu Anda tidak bisa membuat keputusan, itu akan menyebabkan efek yang lebih buruk. Buatlah keputusan secepat mungkin untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Tubuh besar Dewa Naga 9 warna telah dikompresi menjadi sekitar 9 km saat ini.
Setiap bagian dari skala di tubuhnya memiliki lingkaran cahaya yang bersirkulasi dalam anti-korosi, dan fluktuasi energi tak terlihat dan fluktuasi hukum menjadi lebih dan lebih intens. Di bawah perintah Tang San, tekanan yang dilepaskan oleh 13 Raja Dewa terus meningkat, dan kecepatan kompresi tubuh besar Dewa Naga yang diubah oleh Lan Xuanyu juga mulai meningkat. Hanya butuh setengah waktu sebelum dikompresi. 8 km, lalu 7 km, 6 km, 5 km. Ketika sosoknya menyusut di bawah 5 km, cahaya di sekitar tubuh besar itu mulai terdistorsi. Rasa hukum dan penolakan menjadi semakin intens. Tampaknya ada kemungkinan runtuh setiap saat, dan tampaknya terobosan mungkin terjadi kapan saja. Nyala api, Tang San berteriak dengan suara yang dalam. God Flames yang baik hati mengangguk padanya, lapisan cahaya putih susu dilepaskan darinya, melayang ke arah Lan Xuanyu. Tiba-tiba, distorsi di sekitar tubuh Lan Xuanyu menjadi lebih lembut, dan bahkan seluruh nafas menjadi lebih lembut. Jidong, Tang San berteriak lagi. Dewa jahat Ji menggerakkan tubuhnya, dan sinar cahaya hitam melonjak, berubah menjadi pusaran aneh di depannya. Pusaran itu sepertinya memiliki kekuatan hisap yang besar, menarik pikiran jahat. Bukan hanya sisi Lan Xuanyu yang terpengaruh, tampaknya ada untaian aliran udara hitam, dan bahkan ide jahat Tangulin dari darah Raja Naga Emas disedot, membuatnya berubah. Sedikit lebih sadar, pada saat ini, dia menemukan bahwa telapak tangan ibunya agak dingin, dan mau tidak mau melihat ke arah ibunya. Kulit Xiao Wu memerah, dengan senyum tipis di wajahnya, dia melihat putranya melihat dirinya sendiri, dan berkata, "Jangan khawatir, cucu laki-lakiku akan baik-baik saja. Kakek dan nenek akan merawatnya dengan baik. Hadiahi yang baik dan hukum yang jahat." Dewa api yang baik dan dewa kejahatan Jidong berkata pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, hitam dan putih berputar, dan ikan yin dan yang besar muncul di angkasa, memberikan pengaruh ke arah Lan Xuanyu. Cahaya yang terdistorsi berangsur-angsur menghilang, dan ada perasaan melemah tidak peduli itu hukum atau kekuatan tolaknya. Ini bukanlah melemahnya pelenyapan, tetapi perasaan terpencar di kedua sisi, mengembun secara terpisah, dan menjadi padat. Di bawah aksi gabungan dari dua dewa raja, dewa kebaikan dan dewa kejahatan, situasi Lan Xuanyu menjadi stabil kembali. Bahkan keadaan tampaknya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Namun, tekanan yang diberikan oleh 13 raja besar meningkat tanpa henti, menyebabkan tubuhnya sepanjang 5.000 meter terus menyusut. Emosi, kata Tang San lagi. Huo Yuhao, dewa emosi, Rong Nianbing, dewa emosi, melepaskan kekuatan emosi pada saat bersamaan. Di bawah daya tarik atau kekurangan emosional mereka, kegilaan di kedalaman mata Dewa Naga 9 warna jelas banyak dilenyapkan. Dalam proses ini, tubuhnya dimampatkan hingga 4 km. Perasaan terdistorsi muncul lagi, dan kekuatan hukum akan bergerak dan tolakan alam semesta juga bercampur dan bertabrakan lagi dengan cara yang tidak stabil. Mata naga besar Lan Xuanyu jelas menunjukkan rasa sakit, tetapi saat menderita, ada juga keterikatan yang kuat. Tubuhnya terus menekan, jatuh di bawah 4 km, menekan ke arah kilometer pertama. Saat ini, sisik di permukaan tubuhnya tidak lagi transparan, tetapi menjadi lebih dalam, dan sepertinya ada dunia kecil di dalam setiap skala. Menjadi lebih dan lebih bertubuh. Di sekitar tubuh Lan Xuanyu, raungan naga yang dalam tampaknya berubah menjadi ribuan, dan setiap skala tampaknya mencerminkan dunia dengan naga. Sampai saat ini, seagot Tang San samar-samar dapat melihat betapa kuatnya generasi Raja Dewa tertinggi di alam naga ilahi. Pada saat ini, memusatkan kekuatan 13 Raja Dewa mereka semua bisa merasakan penindasan yang kuat dari Lan Xuanyu. 3 km akhirnya tiba. Pijar listrik mulai muncul di permukaan tubuh Lan Xuanyu. Di bawah pancaran listrik, sisik naganya mulai retak. Awalnya hanya satu bagian, tetapi dengan cepat menjadi beberapa bagian, seperti reaksi berantai, menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi setelah sisik ini retak, mereka akan terpengaruh oleh kekuatan naganya yang besar untuk menutup kembali luka dan mengembalikan kekerasan aslinya. Dan ketegasan di matanya mulai menjadi bingung dan menyakitkan lagi. Jika Anda ingin menjadi Dewa Naga, Anda membutuhkan kekuatan yang sangat besar, dan Dewa Naga yang ingin dicapai Lan Xuanyu sekarang berbeda dari Dewa Naga sebelumnya. Karena dia menarik perhatian hukum alam semesta, jika dia bisa menjadi Dewa Naga, dia akan menjadi Dewa Naga dengan ciri khas alam semesta. Dia masih Dewa Naga yang memegang satu-satunya hukum alam semesta.
Dewa Naga pernah memiliki yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Memiliki yang terakhir tidak selalu lebih kuat dari sekedar memiliki yang pertama. Namun, itu akan dikenali oleh alam semesta dalam arti yang sebenarnya, dan menjadi bantuan bagi aturan seluruh alam semesta. Dan proses ini sangat sulit.